Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam, Ibu. Waalaikumsalam. Pagi, Bu. Ya, pagi semuanya. Oke, hari ini kita akan praktikum lanjutan kemarin ya, decision tree. Nah, harapannya nanti setelah perkuliahan ini teman-teman bisa menerapkan algoritma menggunakan library decision tree untuk ngoding seperti itu. Nah, untuk konsep manualnya mungkin kemarin kita sudah bahas ya. Nah, sekarang kita lanjut ke praktikumnya. Nah, untuk overview-nya mungkin kita kemarin sudah. Kemudian kita akan menggunakan library decision tree dari scikit-learn. Ini bisa diakses. Oke, ini ada scikit-learn-nya. Kita bisa pakai Gini index ataupun entropi seperti itu. Nah, kemudian and then misalnya kita akan mencoba menggunakan kemarin data sampelnya yang kemarin yang apakah seseorang akan naik bis, mobil, ataukah kereta berdasarkan gendernya, kemudian berapa jumlah mobilnya, kemudian travel cost per kilometernya, sama income levelnya. Nah, di sini sama seperti yang lalu, bahwa kita akan melakukan label encoding. Seperti itu. Nah, kita akan melakukan label encoding karena dia meminta inputnya adalah angka, nggak bisa berupa teks seperti itu. Nah, sehingga kita akan melakukan label encoder gitu. Kemudian nah, ini saya simpan. Ya, ini siaran ya. Saya simpan dia ke dalam data tabel ini, ke dalam trans. Saya simpan ke sini dulu. Kemudian kita buat dia menjadi data frame. Kemudian kita akan label encoder sama seperti yang lalu-lalu ya. Kita label encoding. Kemudian hasilnya adalah 0101, 012 dan sebagainya. Nah, untuk modenya bisa di label encoding, bisa tidak. Silahkan. Seperti itu. Nah, kemudian kita gunakan decision tree. Pakainya kita import decision tree classifier dari scikit-learn. Nah, kemudian kita objek, misalnya kita namai D3 seperti itu. Nah, bahwa D3 kita akan di-feed-kan atau berlatih dengan data trans ini, data transportasi ini. Fiturnya adalah gender, car-nya berapa, jumlah car ya, ini travel cost sama income level. Kemudian kelasnya adalah modenya, mode transportasi apakah bus, car, ataupun train. Seperti itu. Nah, kemudian ini misalnya saya ambil fitur. Nah, ini cuma mau ngambil fitur saja ini sebenarnya supaya ketahuan fiturnya yang mana. Nah, kita bisa buat tree. Di scikit-learn juga ada tree-nya seperti itu. Kita import tree-nya, kita buat tree. Tapi ini bentuknya masih text-based seperti itu. Nah, ini bentuknya. Nah, ini kalau mau gambarnya bentuknya kok nggak bagus, Bu, gitu istilahnya. Biasanya pada protes zaman dulu. Nah, kita bisa buat pakai grafis. Export grafis. Pakai grafis untuk biar cakep gitu. Nah, di grafis ini saya cuma kopas ya istilahnya teman-teman. Jangan suruh menjelaskan satu persatu. Saya ambil grafis pakai D3 ini tadi model yang sudah dibangun tadi kan D3 ini. Kemudian fiturnya udah saya simpan ke dalam nama fitur ini. Fitur.
gender part sama income level. Kemudian kelasnya apa aja, ada Busker sama Train itu. Nah, kemudian ini dia ngapain? Dia menggambar, menyimpan ke dalam namanya transport.png seperti itu. Nah, ini adalah keputusannya. Nah, kalau ke kiri itu true, kalau ke kanan itu false, seperti itu bacanya. Jadi kalau ke kiri ini adalah true, ke kanan false. Nah, ini adalah keputusan apakah seseorang akan naik bus atau train, seperti itu. Nah, oke. Ini pertama adalah yang diambil adalah travel cost. Travel cost. Kemudian dia akan apa namanya? Nanti kalau travel cost-nya kurang dari 1,5, berarti kurang dari sama dengan 1,5, berarti apa namanya? Yang mahal seperti itu. Yang dua, dia akan naik mobil dan sebagainya. Gitu. Oke. Ini untuk data transportasi. Nah, kemudian misalnya kita mau memprediksi kalau dia laki-laki, kemudian apa namanya satu, berarti mobilnya satu, kemudian dia level cost-nya ekspensif, kemudian level cost. Yang kedua apa? Oh ya benar, kemudian income levelnya adalah high. Nah, teman-teman bisa masukkan ini juga sebenarnya, tapi kita harus gunakan ini tadi. Ini sama. Ini. Kita harus gunakan apa namanya kemarin? Label and codingnya. Gitu. Kita harus manfaatkan apa namanya label and codingnya. Kemarin bisa di kopas dari code yang lalu. Nah, caranya seperti itu sama. Nah, ini saya langsung saja. Nah, ternyata kalau dia laki-laki, kemudian mobilnya satu, travel cost-nya ekspensif, kemudian income-nya tinggi, dia akan naik train. Seperti itu. Kalau female mungkin lain lagi. Coba. Terus. Ini yellow. Coba. Salah. Kan yang di sini ya. Gimana sih? 0. Ini naik train. Kalau di sininya high. Label encodingnya mana? Sebenarnya paling enak pakai label encoding langsung. Namanya bersama dengan transform kalau ini bagaimana kalau di sini mil satu-satu ya, teman-teman bisa juga kepoan juga boleh. Kemudian gender, kemudian car ya, ini jumlah car. 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 Transform. Ini untuk salah, ini enggak. Car enggak. Expensive itu faktor yang kedua itu apa? Travel cost. Travel cost itu label encodingnya adalah letra. Transform expensive. Kemudian yang berikutnya adalah misalnya namanya English, dia adalah label encoding untuk income level. Kita transformasi. Coba tadi high. Let's format it.
dia harus bentuknya array. Harus array. Apa lagi? Mesin label mil. Emang bukan mil ya? Oh, M-nya gede, Masya Allah. M-nya besar. Apa lagi nih? Salah lagi. High-nya, jangan-jangan high-nya besar juga. Oh, X high. Saya pengen mengurutkan itu sebenarnya supaya urut. Saya tambahin X supaya high itu paling apa namanya belakang. Nah, apakah saya masih online? Oh, masih. Kemudian kalau kita pengen lihat di encodingnya jadi apa, kita misalnya berarti mail itu adalah 1. Kemudian ini encar sih, jangan encar. Travel cost-nya itu berarti kalau expensive itu di encoding menjadi 2. Kemudian yang berikutnya adalah income level. Untuk high di encoding menjadi 2. Berarti 1, 2, 2 ya. Ini berarti salah nih. Sebentar. Nah, ini saya buka dulu. Pindahin ke sini. Berarti kalau maunya mail, ini gain 1 draft atau langsung aja apa adanya aja. 1 mobilnya 1, kemudian travel cost-nya itu adalah 2, kemudian income levelnya adalah 2. Apakah yang akan dia naikin? Oh, ternyata naik mobil. Seperti itu. Maafkan saya. Encoding di contoh tadi salah. Betul. Oke. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita cobakan di data iris, sama ya seperti yang lalu, sama. Nah, ini ada data iris, kemudian apa namanya, kita buat dia fiturnya untuk training sepal-length, sepal-width, petal-length, petal-width dengan kelasnya adalah kelas level iris setosa, iris versicolor, sama iris virginica. Seperti itu. Nah, ini belum ya. Oh, oke. Nih, maaf nih. Ini saya delete dulu. Kemudian apa namanya, kita buat tree-nya. Iris. Ternyata kalau petal-length kurang dari 2,45, dia akan iris setosa. Tapi kalau tidak, dia akan lihat petal width. Kalau petal width-nya kurang dari 1,75, nah terus kemudian dia akan bercabang lagi, belum ada keputusan. Dia akan lihat petal length. Kalau kurang dari 4,85, dia iris apa namanya? Ini iris versicolor-nya. Iris virginica, kalau kurang dari 4,95 iris versicolor, tapi dia lihat dulu ke sini, dia bercabang lagi dan seterusnya. Nah, ini adalah decision tree-nya. Seperti itu. Nah, oke. Kemudian kalau kita mau memprediksi, ini namanya D3 juga. D3 dari 5, 3, 1,6, dan 0,3. Sekarang ternyata diprediksi sebagai iris setosa. Seperti itu. Nah, apakah ada pertanyaan atau ada yang ingin disampaikan?
Halo? Dari saya belum, Bu. Dari saya juga, Bu. Oke. Kalau nggak ada berarti ini apa namanya sudah selesai seperti itu. Kemarin ada yang menyimak di grup nggak? Yang apa temennya ada yang nanya yang soal bagaimana kalau apa namanya istilahnya? Bagaimana kalau konsekuensinya bahwa apa namanya tidak terpenuhi maka kelasnya atau apa namanya datanya itu sudah inkonsisten kemarin ya. Ada yang ciri-cirinya sama persis, tapi kelasnya berbeda, gitu. Jadi kelasnya berbeda. Padahal ininya sama persis ciri-cirinya. Nah, itu sebenarnya apa namanya masalahnya itu di data. Masalahnya adalah di data. Nah, bagaimana kalau ada dengan ciri-ciri yang sama tapi kelasnya beda? Nah, ataupun begini, apa namanya sebenarnya atau mungkin dia sebenarnya butuh ciri-ciri tambahan, gitu. Gitu. Jadi harus ada gitu istilahnya. Nah, atau kalau kasus yang kemarin sebenarnya sejujurnya datanya itu adalah itu dibikin secara random ya. Ini berubah lagi nanti. Jadi dia dibuat secara random, di generate aja sebenarnya. Nanti kalau ini bisa berubah lagi. Ini udah geser nih, udah berubah. Nah, ini udah digeser lagi. Jadi setiap ini dia berubah-berubah. Kalau teman-teman perhatikan ini urutannya sudah berubah. Nah, dia di random seperti itu. Jadi memang ini cuma buat apa istilahnya? Buat apa namanya istilahnya contoh, dan ini memang nggak bagus begitu. Itu ya. Nggak ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Saya ingin bertanya, Bu. Tadi Silakan. ada yang saya nggak mengerti. Tadi waktu pas nge-label encodingin ya, siapa sih tadi itu yang cost itu kan ada expensive ya, Bu? Iya. Kenapa sih expensive itu dihitung sistem sebagai 2? Kalau lihat kita di sini kan dia benar 1 ya, Bu ya? Atau gimana itu, Bu? Ada penjelasannya nggak? Kan kalau male sama female 01 gitu. Dia dihitung dari 0 mulainya. Iya. Nah, minta tolong diperhatikan code saya sebentar ya. Sini. Ada yang aneh nggak? Oh, ada D standarnya ya, Bu ya? Jadi saya sengaja bikin begitu. Jadi kalau ini mungkin saya edit aja sebentar. Saya sebenarnya pengennya begini. Chip standar expensive itu kan sebenarnya urutannya nggak, Mas? Iya. Iya. Nah, saya maunya adalah dia urut istilahnya supaya apa namanya yang murah itu 0, standar itu 1, expensive itu 2 seperti itu. Atau high low medium seperti itu. Apa namanya ini kan memang saya udah bilang ya kalau langsung akan tidak sesuai seperti itu. Standar itu akan menjadi 2, expensive itu adalah 1. Begitu pula dengan income levelnya. Kalau langsung high-nya adalah 0, low itu 1, medium itu adalah 2. Gitu. Nah, apa namanya kalau kita langsung pasti urutannya akan seperti ini. Padahal dia kan suatu urutan gitu istilahnya. Ada urutannya kan, kayak size gitu. Small, medium, large gitu kan. Ada urutannya. Nah, saya mau ini menjadi urut begitu, Mas. Oh, begitu, Bu. Jadi itu adalah cuma apa namanya istilahnya apa ya? Sengaja jadi saya tambahin D gitu. Misalnya high-nya itu saya tambahin X high. Kalau kamu perhatikan di sini X high ini apa namanya? Sengaja saya bikin X high
Karena supaya dia berubah menjadi paling belakang. Supaya low-nya 1, medium 2, high 3, begitu. Ya, Mas. Nih. Ya. Nah, iya, Bu. Ngerti, Bu. Ya, gitu. Ini tujuannya itu. Nah. Gitu. Ada lagi? Saya miss nih menjelaskan. Jadi nanti teman-teman jika melakukan label encoding, saran saya adalah hati-hati terutama untuk atribut-atribut yang memiliki nilai ada urutannya, gitu. Ya, hati-hati ya. Kalau paling aman sebenarnya memang one hot encoding. One hot encoding itu berarti nanti kita akan misalnya membuat variabel baru namanya cheap, expensive, sama standar. Kalau ketika di sini cheap nanti nilainya adalah 1. Ketika expensive nanti yang expensive nilai 1, lainnya adalah 0 dan sebagainya. Begitu. Ini kasusnya sering sekali terjadi. Ketika kita kurang perhatian gitu ya. Teman-teman yang skripsi kemarin agak lumayan nih sering terjadi. Jadi langsung di label encodingin, kan cepat gitu ya, label encoding langsung 0, 1, 2 seterusnya. Nah, tanpa memperhatikan bahwa di sini ada urut-urutan gitu. Nah, itu ceritanya. Makanya kita sengaja supaya bagaimana urutannya adalah sesuai dengan dunia nyatanya. Cheap itu adalah yang paling bawah, misalnya expensive itu yang paling atas, standar itu ada yang tengah gitu. Oke. Yang lain? Ada yang ingin disampaikan? Gak ada? Jika tidak ada, saya save. Ulang aja, nanti saya update. Jamin decision tree ini adalah 6. Ini pertemanan gitu ya. Ini bukan PDJ. Hanya pertemuan 7, Bu. Salah ya? Maaf. Ini pertemuan 7 ya? Berarti minggu depan UTS ya? Astagfirullah. Kalau gitu sekalian saya kasih tahu deh ya, kisi-kisi UTS-nya. Berarti minggu depan UTS bener? Kok cepet banget sih? Kok masih learning? Gimana sih? Pantas nih, data mining. Oh iya, P7 bener. Oh ini. Yes. Nah, nanti UTS, untuk UTS-nya, saya akan meminta teman-teman ngoding. Ngoding, jelas ngoding ya. Maksudnya dengan data, misalnya saya suruh akses, kemudian ngoding dan sebagainya. Gitu. Sama, cuma datasetnya insya Allah tidak akan pakai data contoh ataupun kalau ini kan tadi iris gitu ya, mungkin saya akan ganti data seperti itu. Saya akan minta teman-teman untuk ngoding misalnya dengan ini tertentu, syarat tertentu, kemudian nanti mengklasifikasikan apa gitu istilahnya ya. Pokoknya nggak terlalu susah insya Allah gitu. Nah, kemudian yang kedua saya berharap teman-teman jujur atau fair. Contoh sudah ada, ininya sudah ada semuanya ya, cuma ganti data. Saya harap teman-teman memproses masing-masing seperti itu. Nah, mungkin saya akan membuat beberapa seri, tapi mungkin nggak bisa satu mahasiswa satu soal, itu mungkin nggak bisa sampai seperti itu. Mungkin saya akan membuat variasi, tapi nggak terlalu banyak. Gitu ya.
Saya harap teman-teman insya Allah asal tekniknya dan sebagainya sesuai, misalnya sesuai perintah, insya Allah hasilnya oke, gitu. Itu ya. Nah, nanti tesnya mungkin. Ada yang mau disampaikan, ditanyakan? Gak ada? Ya, okay. Buat waktunya gimana Bu nanti? Sebentar, waktunya paling berapa jam? Kalau hari Senin kalian hari Senin jadwalnya selain praktikum ini berikutnya apa? Ada 3. Jam berapa? Jam 1 sama 3. Berarti mungkin nanti kelas B dan C mungkin saya akan mulai dari jam 8, mungkin bisa sampai agak siang ya, maksudnya nggak sampai jam 1 juga, nanti mungkin sampai jam 8, misalnya saya tutup jam 11 gitu, 8 sampai 11. Saya rasa kelas C juga kosong pagi gitu. Nah, tapi saya yakin nggak ini kok, saya bilang sebenarnya nggak terlalu susah, tinggal kan sudah praktikum kita. Kalau teman-teman rajin mengerjakan praktikum gitu ya, kemudian dapat konsepnya bagaimana melabel encodingin, kemudian bagaimana kemarin misalnya normalisasi min max misalnya, atau standar ya, Z-score dan sebagainya. Nah, saya rasa insya Allah tidak masalah begitu. Nah, nanti kan untuk clue-cluenya akan saya berikan, misalnya saya pengen ini di min max gitu, nanti saya akan kasih tahu gitu. Kalau ini harusnya dipakai Z-score dan sebagainya. Saya maunya pakai library-nya yang ini, atau parameternya yang ini dan sebagainya, itu akan saya kasih tahu seperti itu. Jadi insya Allah nggak terlalu nggak terlalu susah sebenarnya gitu. Belum saya buat sih soalnya, saya baru tahu ini udah pertemuan ke-7. Nah, ada lagi? Ya ada? Ya ada? Halo? Cukup dari saya, Bu. Cukup, Bu. Cukup 1, cukup 2. Satu lagi? Enggak? Cukup, Bu. Oke, saya stop share. Oke, kalau sudah tidak ada yang ingin disampaikan atau yang ingin ditanyakan dan sebagainya, nanti bisa bisa di grup juga ya. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan tambahan, silakan disampaikan di grup. Nanti mungkin teman-temannya bisa membantu seperti itu. Kalau saya belum sempat nengok-nengok. Oke, kalau sudah tidak ada, mungkin saya akan akhiri. Sebelum saya akhiri, mungkin kita akan foto bersama buat teman-teman absen juga. Silahkan on cam, yang bisa on cam, yang tidak bisa on cam tidak apa-apa. Saya akan hitung sampai 10. Setelah hitungan ke 10, saya akan print screen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Print screen. Oke, sudah saya print screen. Oke, kalau sudah saya akhiri kuliah hari ini, semoga bermanfaat. Jangan lupa dikerjakan. Kuisnya belum saya post. Oke, terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga bermanfaat. Jaga kesehatan selalu. Tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama. Ya. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya live ya.